Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas atau mereview lebih lanjut ya untuk saham Unilever Indonesia atau UNVR. Kalau sebelumnya saya sempat buatkan ya video analisa untuk UNVR ya atau Unilever, sekarang saya juga akan buatkan karena ada sentimen atau keluarnya laporan keuangan yang menunjukkan bahwa laba dari Unilever ini mengalami penurunan. Bagaimana lebih jelasnya? Apakah teman-teman masih bisa hold atau masih bisa teman-teman keep saham Unilever atau bagaimana? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu berita melalui investasi.kontan.co.id. Laba Unilever Indonesia atau UNVR kembali tergerus pada 2022 ya. Ini beritanya Jumat tanggal 10 Februari jam 11-an ya. Nah, kita cek beritanya di sini. Kalau teman-teman lihat ya, dari saham Unilever ini 2 hari mengalami auto reject bawah ya. Sehari ya. Dari kemarin itu sebelumnya minus 2,09%, sekarang ARP ya atau auto reject bawah di 6,91% di 4.580. Nah, salah satu penyebabnya adalah laba dari Unilever ini turun 6,83% dibanding tahun 2021 ya, menjadi 5,36 triliun rupiah. Sebelumnya 5,75 triliun. Jadi labanya dibandingkan tahun 2021 mengalami penurunan. Kemudian kita cek di sini ya. Pendapatan tahunannya atau pendapatannya sebenarnya itu masih mengalami penguatan atau kenaikan 4,22% secara tahunan ya. Seperti itu. Sayangnya kenapa bisa minus atau bisa mengalami penurunan laba? Ternyata beban pokok penjualan dari Unilever ini naik lebih tinggi dari 11% ya secara tahunan, menjadi 22,15 triliun. Jadi antara kenaikan harga atau beban pokok penjualan dengan naiknya pendapatan itu tidak sebanding, sehingga labanya tergerus ya minus 6%-an seperti itu ya. Jadi cukup clear. Kenapa bisa mengalami minus? Karena beban pokok penjualan Unilever ini mengalami peningkatan. Peningkatannya kenapa? Peningkatannya karena harga komoditas yang cukup tinggi ya. Jadi mengakibatkan harga pokok penjualan dari Unilever ini mengalami kenaikan. Kenaikannya jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi cukup clear ya. Kita kembali ke chartnya. Untuk harganya dari Unilever kemarin ya, per tanggal 10 Februari 2023, kebetulan pada waktu beritanya keluar ya, langsung direspon negatif ya, minus 6,91% atau auto reject bawah ke level 4.580. Nah, sekarang buat teman-teman mungkin bertanya-tanya, bagaimana potensinya untuk saham Unilever? Kan ini kan sudah keluar bahwa laporan keuangannya dia mengalami penurunan. Apakah masih berprospek? Ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman perlu lihat ya, walaupun dia mengalami penurunan laba ya, tetapi harganya masih di kisaran 4.500 sampai dengan level 5.000. Nah, di area sana. Nah, apakah level support ini 4.500 ini akan mampu menahan pergerakan dari Unilever? Itu mungkin pertanyaan selanjutnya. Kalau dilihat dia auto reject bawah disertai dengan volume ya yang cukup tinggi, menandakan bahwa dia ada mulai distribusi ya atau buangan barang seperti itu. Kita coba cekkan broker summary-nya ya.
selama 1 minggu ini UNVR ya, kita bisa cek selama 1 minggu ini jelas ada distribusi masif ya. Oleh siapa? Oleh CC, AK, BK, Aset, YU ya. Itu buang barang. Kemudian yang nampung siapa? Ada yang kaset, RX, AI, ZP, EP ya. Teman-teman bisa cek di sana. Jadi jelas di sini ada buangan barang ya, atau jualan, tekanan jualnya cukup tinggi disertai dengan volume, sehingga ada potensi untuk kelanjutan atau koreksi lanjutan. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman cek di sini, ini jelas ada area support ya di level 4.500. Beberapa kali saham Unilever ini sempat menyentuh ya di sini. Sekali dia mantul, kemudian 2 kali dia mengalami pantulan, 3 kali mengalami pantulan juga ya, perlahan-lahan mantul. Nah, akankah ke 4 kalinya ini dia akan masih mampu menahan pergerakannya? Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pantau, kalau seandainya masih bertahan di area level 4.500, teman-teman mungkin masih bisa manfaatkan untuk swing trade ya. Jadi spekulasi buy di area support, jual di area resist, itu masih bisa. Dan buat teman-teman yang misalnya arahnya atau melihat secara fundamental karena penurunan laba, maka otomatis ya penurunan laba, maka nanti pembagian dividennya pun akan relatif lebih kecil. Tapi perlu diingat bahwa saham Unilever ini rasio pembagian dividennya itu DPR-nya ya, dividen payout rasionya itu lebih besar, atau hampir seluruh labanya akan dibagikan kepada pemegang saham. Kalau labanya turun, memang dividennya akan turun, tetapi rasionya dia akan tetap dijaga dengan rutin membagikan dividen ya. Kalau teman-teman melihat dari dividennya sebenarnya cukup besar ya, dividen payout rasionya seperti itu. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Apakah masih menarik untuk saham Unilever? Kalau menurut saya selama dia masih berada di atas level 4.500 ya, area sideways panjangnya ini, teman-teman masih bisa untuk keep ya atau entry di sana. Tetapi kalau level 4.500-nya ini gagal menahan ya, dia breakdown dari level 4.500, teman-teman lebih baik untuk out dulu. Kenapa? Karena ditakutkan dia akan mengalami koreksi lanjutan karena tekanan jualnya cukup tinggi, cukup spike disertai dengan volume ya. Jadi teman-teman bisa pantau di area supportnya 4.500 di sana. Sekali lagi ya, kalau teman-teman mau entry mungkin bisa pertimbangkan re-entry atau tambah muatan di area support dengan catatan support tersebut mampu menahan ya. Support kuatnya di mana? Di 4.500. Untuk target yang pertama di level 5.000 ya, seperti itu untuk saham Unilever. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.